Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Setelah minggu lalu libur rilis, akhirnya Manga Black Clover chapter ke-325 sekarang rilis juga. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membuat pembahasannya. Di akhir chapter lalu, Lucifero memang telah diperlihatkan dengan wujud barunya. Akan tetapi karena setelah wujud baru Lucifero ditunjukkan, Manga Black Clover chapter ke-324 harus berakhir, jadinya pada waktu itu kita belum bisa tahu semengerikan apa kekuatannya. Dan hal itu baru bisa kita lihat di chapter ini. Kali ini yang akan bertarung untuk melawan Lucifero memang ada 4 orang, yaitu Yami, Nuts, Asta, serta Yuno. Dan menariknya di halaman pertama dari Manga Black Clover chapter ke-325 ini ada tulisan yang mengatakan anak-anak liar dari 2 generasi berdiri berdampingan. Dan alasan kenapa saya bisa bilang hal ini menarik adalah lantaran sedari awal saya baru menyadari kalau Asta dan Yuno mirip dengan Yami serta Nuts dari segi sukanya membuat onar. Dan kalau diingat-ingat lagi ada kemiripan lain dari keempat orang ini. Pertama, Yuno serta Nuts yang sama-sama berasal dari keluarga bangsawan. Dan keluarga mereka berdua juga telah hancur. Dan yang tertinggal cuma Yuno serta Nuts. Dalam silsilah keluarga Green Burial hanya Yuno yang tersisa. Sedangkan dalam silsilah keluarga Faust juga tinggal Nuts seoranglah yang tersisa. Dan untuk Yami serta Asta selain mirip dari segi suka membuat onar, mereka berdua juga merupakan pengguna kekuatan Ki yang ada di Kerajaan Clover. Dalam pertempuran kali ini, Yami, Nuts, Asta, serta Yuno memang langsung melancarkan serangan ke arah Lucifero. Dan serangan yang mereka berempat lancarkan juga tidak main-main kuatnya. Namun sayangnya, walau telah menggabungkan kekuatan, serangan sihir gabungan mereka masih tergolong lemah bagi sang Raja Iblis ini. Buktinya, Lucifero dapat dengan mudahnya menghancurkan sihir gabungan mereka semua tanpa harus menyentuhnya sekalipun. Yang hal itu pastinya membuat Nuts terkejut. Lantaran siapa yang tidak terkejut ketika melihat serangan yang sudah sekuat itu ternyata masih belum cukup untuk menghadapi Lucifero. Akan tetapi pastinya mereka berempat tidak akan menyerah begitu saja. Sebab untuk saat ini memang cuma mereka berempatlah satu-satunya harapan yang dapat mengalahkan Lucifero agar bencana pembantaian umat manusia tidak terjadi. Dan setelah itulah sekali lagi Asta berencana menggunakan mode Devil Unionnya yang sebelumnya sempat terlepas akibat terkena pukulan dari Lucifero. Untuk sekarang memang tidak banyak pilihan yang dapat diambil oleh Asta supaya kekuatannya bisa meningkat untuk menghadapi Lucifero. Selain dia menggunakan mode Devil Unionnya. Apalagi saat ini kekuatan Lucifero telah meningkat banyak setelah menggunakan wujud barunya. Namun sayangnya karena sebelumnya mode Devil Union telah Asta gunakan, jadinya sekarang waktu yang tersisa hanya tinggal 2 menit lagi. Yang itu artinya kalau Lucifero tidak dapat dikalahkan 2 menit ke depan, kemungkinan mereka bisa menang menjadi semakin kecil lagi. Akan tetapi karena keinginan Asta serta Ribe sama-sama kuat untuk segera mengalahkan Lucifero, jadinya mereka berdua tanpa ragu sedikit pun kembali menggunakan mode Unite. Apalagi bagi Ribe. Pasalnya sampai saat ini dia masih sangat ingin membunuh Lucifero supaya dapat membalaskan dendam atas kematian Lisita yang merupakan ibu kandung dari Asta. Sebenarnya tidak terlalu mengejutkan ketika Asta menggunakan mode Devil Unionnya. Sebab dia sudah beberapa kali menggunakannya. Tapi yang menarik di sini adalah ketika Asta menggunakan mode Devil Unionnya, sepertinya kekuatan anti-magicnya menjadi semakin kuat lagi. Soalnya ketika Asta berubah ke mode Devil Unionnya, kekuatan anti-magic yang memancar keluar dari tubuhnya menurut Nuts besar sekali. Bahkan saking besarnya tanpa harus berniat melancarkan serangan anti-magic yang memancar dari tubuh Asta bisa mengakibatkan Nuts serta Yami tidak dapat menggunakan kekuatan mana zone gabungan mereka. Padahal seperti yang kalian tahu sendiri, kekuatan sihir Children Playground merupakan kekuatan mana zone full release yang dapat dikerahkan oleh Yami serta Nuts. Ya seharusnya sihir tersebut sangat kuat. Dan hal itu masih bisa terpengaruh cuma dari anti sihir milik Asta yang memancar keluar dari dalam tubuhnya. Makanya saya mengatakan kalau kemungkinan ketika Asta menggunakan mode Devil Unionnya kali ini kekuatannya menjadi semakin kuat lagi daripada sebelumnya. Dan kemungkinan alasannya adalah karena sekarang Asta serta Ribe tengah tersudut. Oleh sebab itu mereka berusaha melampaui batasannya seperti yang sering dikatakan oleh Yami.
Setelah berubah ke mode Devil Union-nya, Asta memang langsung melancarkan serangannya ke arah Lucifero dengan menggunakan katana Demon Slasher. Tapi sayangnya teknik tebasan Demon Slasher Infinite Slash yang dilancarkan oleh Asta dapat dengan mudahnya dihindari oleh Lucifero. Karena tebasan Asta cuma berhasil mengenai sisa bayangan Lucifero sebelum dia berpindah tempat. Dan karena Lucifero dapat menghindari serangan Asta dengan sangat mudah menggunakan kecepatannya, jadinya dia memiliki banyak kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Makanya iblis yang satu ini tidak segan-segan langsung berusaha memberikan pukulan kepada Asta. Apalagi menurut Lucifero, Asta merupakan orang yang paling berbahaya baginya di tempat itu. Lantaran dengan kekuatan anti-magicnya, Asta dapat melukai Lucifero. Makanya dikala mendapat kesempatan yang amat besar, pastinya Lucifero tidak akan menyia-nyiakannya. Memang benar Lucifero mengatakan kalau Asta adalah orang yang paling berbahaya di tempat ini sekarang. Namun dia juga bilang kalau Asta juga paling mudah untuk dibunuh. Jadi karena Asta adalah orang yang paling mudah untuk dibunuh dan juga merupakan orang paling berbahaya, tidak aneh kalau dia menjadi incaran utama bagi Lucifero. Asta memang terlihat tidak siap untuk menerima serangan balasan dari Lucifero. Dan di saat itulah Yami dengan dibantu oleh sihir bayangan milik Nuts menerjang Lucifero untuk menahan pukulannya yang diarahkan kepada Asta dengan pedang kayu yang dibuat oleh William. Tapi yang sama sekali tidak terduga ialah pedang kayu yang digunakan oleh Yami tidak lagi bisa melukai Lucifero seperti sebelumnya. Itu membuktikan setelah berubah wujud bukan hanya kekuatannya saja yang meningkat, melainkan daya tahan fisik milik Lucifero juga semakin kuat lagi. Yang hal itu pastinya membuat semakin sulit kelompok Asta dan teman-temannya untuk dapat mengalahkan Lucifero. Sebab sebelumnya saja ketika Lucifero masih dapat dilukai, mereka semua dan juga para kesatria sihir sudah kesulitan untuk menghadapi sang raja iblis tersebut. Ketika Yami tengah terdesak, Yuno dengan sigap memang berhasil menyelamatkan kapten kesatria sihir Black Bull tersebut dengan sihir bintangnya, dengan cara memindahkan Yami menggunakan sihir teleportasinya. Dan uniknya ketika melihat Yuno memiliki 2 buah grimoire, Yami malah sama sekali tidak terkejut. Padahal hal itu merupakan sesuatu yang amat langka. Namun bukan mengenai Yami yang tidak terkejut setelah melihat Yuno yang memiliki 2 grimoire yang menarik, melainkan mengenai ucapan Nuts yang mengatakan seberapa lagi yang bisa dihadapi Yami hanya dengan 1 tangan saja. Sejujurnya saya masih bingung dengan apa yang dikatakan oleh Nuts ini. Pasalnya masih tidak terlihat dengan jelas apakah benar Yami telah kehilangan 1 tangannya. Dan kalau ucapan Nuts ini sesuai dengan versi resminya, itu berarti setelah menahan serangan Lucifero untuk melindungi Asta, di saat itulah Yami kehilangan 1 tangannya. Karena memang setelah melindungi Asta, tangan Yami mendapat serangan dari Lucifero sebelum dia dipindahkan oleh Yuno. Mungkinkah benar dalam pertarungan ini Yami kehilangan 1 tangannya? Ya, siapa yang tahu? Soalnya sekarang memang belum diperlihatkan secara langsung dan jelas kondisi tangan Yami. Saat ini menurut Nuts memang cuma Yami serta Asta lah yang dapat mengalahkan Lucifero. Itu artinya Nuts serta Yuno dalam pertarungan ini hanya bisa memberikan dukungan. Tapi sayangnya dari Asta atau Yami, Nuts bingung untuk memilih siapa yang akan diberikan dukungan secara penuh. Pasalnya di saat keadaan seperti ini, jika sampai dia salah memilih bisa saja akibatnya sangat fatal, yaitu mereka dapat dikalahkan oleh Lucifero. Sedangkan untuk Yuno kali ini mengatakan kalau dia belum bisa mengikuti Asta dengan sihir bintangnya. Ditambah lagi kondisi Yuno sekarang juga belum pulih benar. Dan uniknya di saat Nuts yang sedang bimbang, Adramelech malah tengah asik menonton pertarungan Lucifero. Soalnya menurutnya melihat Lucifero bertarung adalah sesuatu yang menghibur. Memang benar dalam pertarungan kali ini terlihat jelas kalau Lucifero masih di atas angin ketika menghadapi Yami, Nuts, Arthas, serta Yuno. Buktinya semua serangan yang diarahkan kepadanya bisa ditahan ataupun dihindari dengan sangat mudah. Dan selain itu, serangan ringan yang dilancarkan oleh Lucifero jugalah sangat kuat serta efektif. Karena dia dapat dengan mudah menargetkan sihir gravitasinya ke titik tertentu. Dan yang mendapat serangan itu adalah tangan kanan milik Nuts. Tapi untungnya sebelum lengan milik Nuts hancur, terlebih dulu Asta berhasil menghilangkan sihir milik Lucifero itu dengan kekuatan anti-magicnya. Namun sebagai bayarannya kaki Asta harus mendapat tendangan dari Lucifero. Dan mungkin begitulah cara Lucifero menghancurkan tangan Yami.
Sebab jika diperhatikan tangan Yami memang mendapat serangan yang sama dengan apa yang dialami oleh Natsu. Ketika kaki Asta ditendang oleh Lucifero, Yuno memang tidak tinggal diam. Sebab dia dengan memadukan antara sihir bintang serta sihir anginnya langsung memberikan serangan ke arah Lucifero. Tapi sayangnya serangan Yuno itu lagi-lagi dapat ditahan oleh Lucifero. Bahkan dengan tinjunya sang Raja Iblis ini berhasil menghancurkan kapak sihir roh angin milik Yuno dengan sangat mudah. Namun yang menarik di sini adalah setelah serangannya berhasil dipatahkan oleh Lucifero, Yuno malah mengatakan kalau dia akan percaya pada orang yang membawa pedang milik kaptennya. Yang orang itu tentunya adalah Yami, yang mendapatkan pedang kayu ciptaan dari sihir pohon dunia milik William. Tapi meski serangan pertamanya gagal, Yuno ternyata juga masih bisa membingungkan Lucifero dengan sihir bintangnya. Sebab Lucifero bingung mengenai dari arah mana serangan yang mengarah kepadanya akan datang. Namun meski begitu, Lucifero tetap meyakini kalau dari arah manapun serangan akan datang, dia akan tetap bisa berhasil membunuh orang yang menyerangnya. Kira-kira akan sesengit apakah pertarungan kelima orang ini nantinya? Penasaran bukan? Karena jujur saja saya amat penasaran. Dan rasa penasaran itu akan terus saya pertahankan sampai minggu depan ketika Manga Black Clover chapter ke-326 rilis. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai Manga Black Clover chapter ke-325 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.